Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sali dan Saliha? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, tujuan pembelajaran atau fokus pembelajaran IPS dan PKN bersama Bu Rita. Barusan sudah kita dengarkan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, lagu tadi menggambarkan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita tinggal di Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman. Keragaman tersebut diantaranya adalah keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian tradisional, keragaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional, dan keragaman alat musik tradisional. Yuk kita simak berikutnya. Nah, bentuk keragaman yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh pada slide ini adalah wanita di Bali. Mereka setiap harinya selalu menggunakan pakaian adat kebaya dan mereka selalu bergotong royong membuat anyaman untuk sesajen. Contoh keragaman berikutnya adalah di 6 kepulauan yang ada di Indonesia, kepulauan yang terbesar. Yang pertama di Pulau Sumatera, ada suku Batak dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua di Pulau Jawa ada suku Jawa dan suku Sunda ada dari Jawa Barat. Kemudian yang ketiga di Pulau Kalimantan ada suku Dayak. Nah, contoh-contoh dari berbagai macam suku ini nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Nah, kira-kira kalian berasal dari suku mana sih? Nah, kalau Bu Rita berasal dari Pulau Sumatera, tapi Bu Rita dilahirkan di Provinsi Lampung. Nah, berikutnya adalah keragaman bahasa. Nah, di setiap daerahnya bahasa juga yang digunakan pastinya berbeda-beda. Ini contohnya ada bahasa Sunda dari Jawa Barat dan bahasa Minang dari Padang atau Sumatera Barat. Nah, contoh apa kabar dalam bahasa Sunda adalah kumaha, damang. Nah, untuk bahasa Minang apa kabar adalah baakaba. Nah, nanti kalian bisa belajar bahasa daerah kalian masing-masing dengan orang tua kalian ya. Berikutnya adalah keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat juga di setiap provinsinya pastinya berbeda-beda. Bahan bangunan yang dibuatnya juga disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar. Nah, contoh yang pertama ini adalah, wah, rumahnya sangat unik sekali ya. Ini rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah rumah gadang. Rumah gadang ini unik sekali ya. Lihat atapnya berbentuk lancip seperti tanduk. Contoh terakhir adalah rumah Honai dari Papua. Rumah ini tidak kalah uniknya ya. Atapnya terbuat dari jerami dan dindingnya dari kayu-kayu. Keragaman berikutnya adalah keragaman tarian. Tarian di suatu daerah juga berbeda-beda. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian yang ada di Bali ada tari kecap dan tari cendrawasih. Berikutnya adalah tari perang dari Papua dan berikutnya adalah tari jaipong dari Jawa Barat. Kita ada yang bisa tari jaipong? Nanti bisa kalian pelajari di rumah ya.
Berikutnya adalah tari saman dari Aceh. Nah, tari saman ini dia gerakannya sangat cepat. Jadi kita untuk menarikan tarian ini butuh fokus atau kekompakan. Nah, berikutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Setiap daerah juga memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Biasanya pakaian adat ini digunakan dalam acara-acara tertentu. Contohnya di sini ada Bundu Kanduang dari Sumatera Barat, ada Beskap dari Jawa Tengah, Payas dari Bali, dan tak kalahnya dari Jawa Barat ada kebaya Sunda. Berikutnya adalah keragaman senjata tradisional. Keragaman senjata tradisional juga di setiap daerahnya berbeda-beda. Senjata tradisional biasanya digunakan sebagai perlengkapan pakaian adat atau upacara adat. Contoh yang pertama adalah rencong dari Aceh, yang kedua ada keris dari Jawa, dan yang tak kalah menariknya ini ada tombak Trisula dari Sumatera Selatan. Unik sekali ya bentuknya ya. Berikutnya ada keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional juga di setiap provinsi memiliki alat musik yang sangat berbeda-beda. Biasanya alat musik itu digunakan untuk mengiringi lagu atau tarian daerah. Nah, contoh yang pertama dari Aceh adalah alat musik tambo atau biasanya gendang atau beduk ya. Nah, dari Jawa Barat ada angklung. Dari Papua ada Tifa. Lucu sekali ya namanya ya, kayak nama orang. Adakah di antara kalian yang namanya Tifa? Nggak ada ya, adanya Syifa ya. Oke. Berikutnya, nah, sudah kita pelajari tadi bahwa suku merupakan kelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Seperti pada ayat berikut adalah laki-laki umumnya di Bali selalu menggunakan udeng atau ikat kepala ketika mereka akan melakukan ritual sembahyang atau memberikan sesajen kepada para dewa. Berikutnya lagi, di suku Betawi juga memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Berikutnya di Papua juga suku Asmat, mereka mampu loh menghias wajah mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Lucu sekali ya. Nah, yang terakhir adalah dari Jawa Barat ada Sisingaan. Nah, Sisingaan ini biasanya menampilkan 2 atau 4 boneka singa yang diusung oleh pemainnya. Nah, biasanya Sisingaan ini digunakan dalam acara tertentu ya, seperti acara hitanan. Berikutnya, nah, bagaimana dengan daerahmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Apa keragaman yang ada di daerahmu? Tuliskan jawabanmu di buku tulis ya. Berikutnya, nah, prinsip yang harus kita tanamkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerja sama. Contohnya ada kerja bakti dan festival budaya. Contoh pada saat ini sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Berikutnya adalah festival budaya, adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini ada contoh festival tari di Lumajang dari Jawa Timur. Karena keragaman yang begitu banyak di Indonesia, maka kita perlu membangun persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Jadi kita harus tetap bersatu ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada 5 sikap yang harus kita terapkan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang pertama, kita harus menghormati teman yang beribadah. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, kedua Kristen Protestan, 3 Kristen Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, dan 6 Konghucu. Untuk itu kita harus saling menghormati supaya tetap hidup rukun. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku supaya kesatuan dan persatuan tetap terjaga. Nah, yang ketiga, kita harus menghormati pendapat teman. Jika kita tidak menghormati pendapat
teman-teman dikhawatirkan ada perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan. Untuk itu kita harus saling menghormati. Dan yang keempat, seperti yang kita ketahui bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat banyak. Untuk itu kita harus saling menghormati supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, kita harus saling memaafkan. Nah, jangan sungkan atau malu ya jika kalian melakukan kesalahan untuk segera meminta maaf. Dan kalau ada teman kita yang meminta maaf pada kita, kita juga harus saling memaafkan. Nah, inilah kelima sikap yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggal. Berikutnya, nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kalian menulis latihan soal atau mengisi latihan soal di Google Form ya. Nanti wali kelas kalian yang akan membagikan linknya. Nah, yang terpenting kalian jangan takut atau jangan cemas jika nilai kalian nanti kecil atau jelek. Yang diutamakan adalah kalian mengisi latihan ini secara mandiri atau kejujuran. Nah, jadi kerjakan latihan ini dengan happy dan santai ya. Nah, kiranya cukup sekian penjelasan dari Bu Rita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum